Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gempa di Lombok. Kami beranggotakan 5 orang, ada Alfianita Dwi Aiko Putri, Bayu Dwi Pangestu, Angga Utama, Felin Meliana, dan Maulana Ardiansyah. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Gempa bumi Lombok. Gempa bumi Lombok adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,4 MW yang melanda Pulau Lombok, Indonesia pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 6.47 waktu Indonesia bagian tengah. Pusat gempa berada di 47 km timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 24 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di seluruh wilayah Pulau Lombok, Pulau Bali, dan Pulau Sumbawa. Gempa ini merupakan rangkaian gempa awal sebelum gempa bermagnitudo lebih besar mengguncang Lombok pada tanggal 5 Agustus 2018. Dan di sampingnya ini merupakan peta dari Pulau Lombok, dan gempa berada di sekitaran Gunung Rinjani. Untuk yang lebih jelasnya akan dibawakan oleh Mas Bayu. Gempa bumi ini berpusat di darat di dekat Gunung Rinjani, wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dengan memerhatikan lokasi dan kedalaman hipocenter, maka gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar naik Flores atau Flores Back Arch Truth. Setelah gempa bumi utama berkekuatan 6,4 MW pada pukul 6.47 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi sekitar 124 gempa bumi susulan dengan 4 gempa bumi berkekuatan lebih dari 5 MW dan yang terbesar berkekuatan 5,7 MW pada pukul 10.16 waktu Indonesia Tengah. Untuk slide selanjutnya, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 20 orang meninggal dunia. Salah satunya warga negara Malaysia serta 401 orang lainnya mengalami luka-luka. Sedikitnya 10.062 rumah ikut rusak terdampak gempa ini. Orang Malaysia yang tewas itu dikatakan karena tertimpa material longsor. Adapun warga Malaysia itu bernama Siti Nurlesmawida yang tertimpa runtuhan tatkala sedang istirahat di penginapannya di Lombok Timur. Dalam pada itu, 333 pendaki masih terjebak di kaldera Gunung Rinjani. Sebagian pendaki yang terjebak itu adalah pendaki dari luar negeri serupa dari Thailand, Belanda, Prancis, dan Malaysia. Guna mengevakuasi yang masih terjebak, BTNGR Balai Taman Nasional Gunung Rinjani telah mengutus 184 personil. 100 dari antara itu merupakan anggota Kopassus. Sebelum itu, BTNGR menyebut masih ada lebih kurang 500 orang yang terjebak di Gunung Rinjani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan. Terjadi kerugian material, yaitu adanya 1.454 rumah, 7 unit fasilitas pendidikan, 22 tempat ibadah, 5 unit kesehatan, 37 kios, dan 1 jembatan yang rusak. Kepada masyarakat, Dwi Korita Karnawati, Kepala Pusat BMKG, sebagaimana dilansir antara telah menghimbau agar tetap tenang, jangan panik, dan tidak menempati bangunan yang telah rusak diguncang gempa. Di samping ini, ada salah satu bangunan yang rusak akibat gempa. Ya, di slide ini kita menampilkan beberapa gambar yang menunjukkan dampak dari terjadinya gempa di Lombok. Contohnya itu ada rumah-rumah warga yang roboh atau hancur gara-gara gempa tersebut, dan ada juga gambar jalan yang retak atau amblas gara-gara gempa tersebut.